Bab 11. Apakah Allah ada secara nyata? Kita menyebut Allah sebagai Aku adalah Aku, Allah yang ada dengan sendirinya. Sekarang, kita ingin meyakinkan bahwa Allah ada secara nyata. Jikalau Allah tidak ada, saya akan menjadi pembohong besar. Saya sudah berkata bahwa agama Kristen adalah agama yang benar. Namun, jikalau Allah tidak ada, agama Kristen adalah agama palsu. Kita menyaksikan bahwa Allah adalah Esa. Allah lain bukan Allah yang benar. Jikalau Allah yang kita percaya tidak ada, Alkitab menjadi buku yang penuh dengan kebohongan yang terburuk dalam sejarah manusia. Jikalau Allah tidak ada, seluruh gereja di bumi harus dibakar habis dan semua pendeta adalah penipu. Orang-orang yang belum percaya Yesus beranggapan bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa. Namun, jikalau kita membaca Alkitab dengan teliti, Tuhan Yesus sendiri sering berkata, "Aku datang karena aku diutus oleh Allah Bapa-Ku." Dalam Injil Yohanes 26 kali tertulis demikian. Tuhan Yesus sendiri menyaksikan bahwa Dia adalah Allah dan Kristus. Jikalau Allah tidak ada, Yesus menjadi orang gila yang menghayalkan dirinya seperti orang agung. Sekolah teologi akan menjadi pabrik yang menghasilkan penipu. Namun, jikalau jelas nyata bahwa Allah ada, semua orang harus meninggalkan agama masing-masing dan usaha agamawi lalu percaya kepada Allah. Inilah fokus kita. Mengapa setiap agama berusaha secara agamawi? Mereka mencari kebenaran yang sejati, yaitu Allah yang benar. Semua agama bereksistensi untuk mencari Dia yang absolut. Jikalau Allah tidak ada secara nyata, negara Kristen seperti Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Kanada, Selandia Baru, Yunani adalah negara yang percaya agama palsu. Jadi, jikalau Allah tidak ada secara nyata, sejarah dunia akan menjadi apa? Jikalau Allah tidak ada secara nyata, teori evolusi menjadi benar karena manusia tidak diciptakan Allah tetapi muncul sendiri. Jikalau Allah tidak ada secara nyata, saya harus mati karena saya meminta Anda percaya Allah dan Alkitab. Jika begitu, bagaimana kita dapat mengetahui apakah Allah ada secara nyata? Jika ingin mengenal seorang seniman, kita harus melihat karya yang dibuatnya. Kita tidak dapat mengenal seniman hanya dengan melihat wajah seniman saja. Jika kita ingin mengenal Shakespeare, kita harus membaca buku-buku karyanya seperti Hamlet atau Pedagang Venice. Jika ingin mengenal Picasso, kita harus melihat gambar-gambar karyanya dan baru dapat memahami melalui dunia gambarnya. Alkitab tidak sedang berusaha untuk membuktikan kenyataan bahwa Allah ada. Jika kita membuka halaman pertama Alkitab, Alkitab memaparkan apa yang diperbuat Allah. Alkitab dimulai dengan dasar bahwa Allah ada. Dalam Mazmur, seorang pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Mazmur 53 ayat 2. Mengapa mereka berkata demikian? Karena hal-hal yang dapat membuat orang mengenal Allah sudah cukup banyak, telah diperhatikan. Kita tidak mampu membicarakan seluruh makhluk di dunia dan semua alam semesta. Namun, jika memperhatikan struktur dari manusia dengan seksama, tubuh dan dunia roh saja, sungguh sangat ajaib. Rancangan yang seksama tidak bisa terjadi sendiri. Saya belum pernah melihat orang yang merancang dan membuat peralatan broadcasting. Namun, pasti bukan besi yang berkembang menjadi peralatan ini. Ada orang yang merencanakan, ada orang yang merancang, ada orang yang langsung membuatnya dengan tangannya. Itu fakta, dan fakta itu tidak dapat diragukan. Jika seorang mencurigai hal itu, kita tidak dapat berbicara dengannya. Jalan yang paling mudah untuk dapat mengenal bahwa Allah ada, pertama, dunia adalah karya yang diciptakan oleh Allah. Jika kita melihat dunia ciptaannya, kita dapat mengenalnya. Ketika saya makan semangka, saya memikirkan proses perbuahannya. Buahnya cantik dalam bentuk dan warna dan enak di mulut, serta memiliki nutrisi. Ia bertumbuh dari biji, menembus tanah, disinari matahari, melalui fotosintesis, membuat unsur nutrisi, berbunga indah dan menghasilkan buah, dan menjadi makanan kita. Jika memikirkan proses itu, rasa buahnya lebih enak dan merasa ajaib pada setiap rasa buah yang berbeda-beda. Kalimat pertama, pembuka Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari situ, terus tersambung cerita penciptaan mulai segala makhluk sampai penciptaan manusia. Jikalau ingin melihat Allah ada atau tidak, kita dapat melihat karya ciptaannya. Kedua, dengan membaca Alkitab, kita dapat mengenal bahwa Allah ada secara nyata dan dapat menyaksikannya. Allah ingin menyampaikan banyak sekali cerita kepada manusia. Jika Anda ingin mengetahui berapa banyak cerita yang ingin disampaikan oleh Allah, silakan mengangkat buku Alkitab. 1392 halaman yang sangat tebal,
begitu banyaklah firman yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dan juga, jikalau membaca ulang beberapa kali dari awal sampai akhir, kita dapat mendengar firman Allah yang begitu mengasihi kita, begitu menyentuh jiwa kita. Allah ingin berfirman begitu banyak. Dengan itu, kita dapat mengetahui bahwa Dia memiliki hubungan yang dalam dengan manusia. Dewa yang tidak mengatakan apa-apa kepada manusia, hubungan apa yang dapat dimiliki dengannya? Jikalau Anda menyembah dewa lain, cobalah mendengar apa yang dikatakan olehnya. Bagaimanakah kita mengenal seseorang jika tidak berbicara dengannya walaupun kita melihatnya dengan mata dan memegangnya dengan tangan? Dengan dialog, kita dapat mengenal seseorang. Demikian juga jikalau kita ingin mengenal Allah, kita harus membaca firman-Nya dan mendengar firman-Nya. Dengan itu bukan saja kita mengetahui bahwa Allah ada, bahkan sampai kita dapat mengenal Allah itu siapa. Alkitab penuh dan limpah dengan kebenaran yang harus diketahui manusia. Kebenaran yang menjawab semua masalah manusia. Saya percaya bahwa siapapun akan dapat bertemu dengan Allah jikalau ia membaca Alkitab dengan serius. Ketiga, jalan untuk mengenal Allah adalah persekutuan. Kita harus bertemu dengannya. Kita harus bergaul dan bersekutu dengannya. Bagaimana mengenal suara? Dengan mencoba mendengarnya. Mengenal rasa dengan mencoba memakannya. Wangi dikenal dengan diciumnya. Buku dikenal dengan dibaca. Penderitaan dikenal dengan menjalaninya. Perempuan dikenal dengan hidup bersamanya. Anak dikenal dengan pertumbuhannya. Allah dikenal dengan kepercayaannya. Kita dapat mengenal Allah dengan percaya kepadanya dan bersekutu dengannya. Kita mengetahui bahwa Allah adalah Esa dan Allah Maha Kuasa secara doktrin. Itu bukan pengenalan yang benar. Jika kita tidak bersekutu dan tidak mengalami keberadaan Allah yang hidup, pengenalan itu tidak akan lama. Pengenalan tanpa pengalaman menerima kasih dan anugerahnya tidak akan lama. Orang-orang yang percaya kepada Allah selama 2000 tahun tanpa berubah, tidak lelah dalam iman, kasih dan persekutuan karena hidup dalam karya yang diciptakan Allah, dan hidup sambil membaca firman-Nya yang ditulis Allah. Mereka hidup selalu sambil bersekutu dengan Allah. Mereka tidak kecewa. Yesus berfirman, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 14. Jika orang-orang hidup menurut kebenaran sejati, sungai air hidup akan memancar dari dalamnya karena mereka memiliki mata air yang tidak akan kering. Berbahagialah orang-orang yang dapat melihat kemuliaan Allah dan karyanya yang penuh di seluruh bumi. Sungguh, berbahagialah orang yang menyadari kebenaran melalui Alkitab yang menjadi bestseller kekal. Kehidupan yang disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh anugerah sambil bersekutu dengannya adalah kehidupan yang sejati.